Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi lihat presentasi kami. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Di sini saya akan mempresentasikan, di sini kami akan mempresentasikan mengenai cerpen bahasa Indonesia. Dimulai nanti ada saya sendiri, Muhammad, untuk tempat dan suasana. Yang ketiga akan dilanjutkan oleh Muhammad Hanif Maulana. Terus selanjutnya ada Aditya Hardian Sugianto Putra, dan yang terakhir ada Mikael dan Anda Agusta. Next. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian cerpen. Cerpen adalah sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas, mulai dari pengenalan sampai akhir dari permasalahan yang dialami oleh tokoh. Lanjut. Yang selanjutnya ada struktur cerpen. Untuk struktur cerpen, yakni ada 7. Ada abstrak, orientasi, komunikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Biasanya sebuah cerpen terdiri atas 5 elemen dasar dan tambahan abstrak apabila diperlukan untuk sebuah cerpen. Berikut adalah struktur penyusun cerpen. Untuk pengertian dari abstrak, yakni merupakan sebuah pemaparan awal dari cerita yang akan disampaikan. Yang kedua ada orientasi. Orientasi yakni menjelaskan tentang latar baik waktu, tempat maupun suasana yang ada di dalam sebuah cerpen. Untuk komunikasi, struktur di mana terdapat pemaparan awal sebuah masalah yang dihadapi oleh tokoh. Biasanya watak dari tokoh yang diceritakan di cerpen akan dijelaskan pada bagian ini. Entah protagonis, antagonis. Untuk selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi merupakan masalah yang dipaparkan akan semakin memuncak, ibaratnya klimaks. Puncak dari masalah tersebut ditulis dalam bagian evaluasi. Yang keenam ada resolusi, yakni merupakan akhir dari permasalahan yang ada di dalam cerpen. Solusi dari permasalahan dialami oleh tokoh tersebut akan dijelaskan. Dan terakhir ada koda, yakni pesan moral yang ada dalam sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Next. Yang berikutnya ada unsur dari cerpen. Unsur cerpen dibagi menjadi 2, yakni unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Untuk pada kesempatan saya ini, saya hanya menjelaskan tentang unsur intrinsik. Untuk ekstrinsiknya nanti akan dijelaskan oleh teman saya, Mikael dan Anda. Unsur intrinsik. Yang pertama adalah tema. Tema adalah pokok pikiran yang mendasari jalannya cerita pendek. Contoh, tema, lelaki tua berjanggut panjang tidak memiliki sopan santun dalam bertamu. Yang kedua ada alur. Alur dibagi menjadi 2 bagian, yaitu alur maju dan alur mundur. Alur maju adalah jalan cerita yang menyajikan urutan dimulai dari awal perkenalan menuju tahap penyelesaian secara berurutan atau sistematis. Contohnya, menceritakan laki-laki tua yang selalu datang setiap hari ke rumah tokoh aku untuk meminta kopi dan rokok. Dengan mengendarai truk yang saya supiri sendiri sekitar jam 14, saya dan istri memasuki kota. Alur mundur.
Alur mundur adalah alur yang menyajikan cerita yang dimulai dari masa depan, kemudian menceritakan kembali kejadian di masa lampau. Contohnya, menceritakan awal pertemuan tokoh aku dengan istrinya, dan menceritakan kehidupan istrinya sebelum bertemu tokoh aku. Saya tidak bercerita bahwa pertemuan saya dengan Tini, istri saya, tanpa sengaja, itulah Tini. Yang selanjutnya ada setting. Setting adalah latar tempat terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Setting terdiri dari 3 bagian, yaitu tempat, waktu, dan suasana. Tempat, ruang tamu dari tokoh aku dan istrinya. Setelah saya persilahkan duduk, Manggolo bercerita, jahat. Tanya Manggolo, setelah istri saya meninggalkan ruang tamu. Dapur dari rumah tokoh aku dan istrinya. Akhirnya ketika datang lagi sebelum sempat bertanya mengenai Tini, Manggolo saya ajak masuk ke dapur. Suasana, sedih, kami tertipu. Tanah lapang yang dijanjikan untuk peternakan bebek itu sebetulnya tidak pernah dijual oleh pemiliknya. Dan calo tanahnya melarikan diri entah kemana. Dan sebelum punya anak, bahkan sekarang pun Tini belum punya anak. Malaikat Israel datang mencabut nyawa ayah Tini tanpa membuat kesal. Nah, saya di sini kan tamu. Ayam goreng itu buat saya ya. Dan jangan suruh saya meracik kopi sendiri loh, kata laki-laki tua. Penasaran. Maaf, Tini, istri kamu nomor berapa? Nomor 2, nomor 3. Waktu, hari Kamis 15 Juni 1950 saat sore hari, sekitar jam 16, ketika saya dan istri belum sempat mandi, seorang laki-laki tua memperkenalkan diri, namanya Manggolo. Hari Minggu 17 Juni 1950 saat sore hari, 2 hari kemudian dia datang lagi, sore hari lagi, minta kopi lagi dan juga rokok. Hari Senin, 18 Juni 1950, keesokan harinya dia datang lagi, minta kopi lagi. Pagi, siang, sore hari, Manggolo datang lebih sering. Pagi dia datang, siang dia datang, dan sore dia juga datang. Bahkan dia pernah datang 4 kali dalam sehari. Setelah setting, ada unsur stilistik yaitu tokoh yang akan dijelaskan oleh saya. Tokoh adalah pemeran atau orang-orang yang ada dalam cerita tersebut, yaitu dalam cerpen. Tokoh ada protagonis, yaitu tokoh utama, dan antagonis, yaitu tokoh yang bertentangan dengan protagonis. Tokoh protagonis dalam cerpen ini adalah aku dan Tini. Lalu ada tokoh Manggolo yang sebagai antagonis dalam cerita ini. Lalu ada ayah Tini, ibu Tini, Suroto, dan istri Marjikan, istri Martono, dan Manto Kirno sebagai figuran dalam cerpen ini. Next. Selanjutnya ada unsur penokohan. Penokohan atau watak adalah sifat dari tokoh-tokoh yang ada dalam cerpen. Sebagai contohnya, tokoh aku dalam cerpen ini memiliki sifat baik, ramah, sabar, dan penolong. Untuk contoh bukti-bukti yang ada pada teks ada di bagian sini. Lalu ada tokoh Tini yang memiliki sifat baik, ramah, sabar, dan keras kepala.
juga dibuktikan dalam cerita cerpen sebagai berikut ini teks-teksnya yang menunjukkan sifat-sifat Tini yang baik, ramah, sabar, dan keras kepala. Lanjut. Ada lanjut lagi sifat dari Manggolo yang termasuk tokoh antagonis. Seperti antagonis biasanya sifatnya tidak baik, yaitu tidak sopan, tidak tahu diri, dan suka mengumpat dan memaki-maki. Contohnya ada banyak sekali sifat-sifat buruk dari Manggolo yang seperti ditunjukkan berikut ini. Lalu selanjutnya ada tokoh Suroto, yaitu tokoh figuran dalam cerpen ini. Sifatnya psikopat dan aneh. Ada dalam satu cuplikan dalam cerpen yang menunjukkan sifat dari Suroto ini. Lalu selanjutnya ada tokoh ayah Tini dan ibu Tini yang juga berperan sebagai figuran yang memiliki sifat penyayang, tapi tidak ada dalam bukti teks. Unsur selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penulis untuk menceritakan cerpen yang dia tulis. Sudut pandang ada 3. Yang pertama ada sudut pandang orang pertama, orang kedua, dan ketiga. Orang pertama bisa dibagi lagi sebagai orang pertama utama dan sampingan. Orang pertama dalam teks cerpen di sini ditunjukkan dengan cuplikan, yaitu dengan mengendarai truk yang saya supir sendiri. Sekitar jam 14, saya dan istri memasuki kota kecil K, dan begitu sampai di rumah yang dibuktikan dalam kata saya. Lalu ada orang pertama sebagai pelaku sampingan dengan teks, jangan salahkan saya kalau saya akan segera datang ke sini. Di sini juga ada kata saya sebagai orang pertamanya. Lalu ada orang ketiga dengan contoh teks, 2 hari kemudian dia datang lagi, sore hari lagi, minta kopi lagi dan juga rokok, yang dibuktikan dengan kata dia, yaitu sebagai sudut pandang orang ketiga. Untuk unsur selanjutnya akan disampaikan oleh Adit Tiara Hardian. Setelah adanya unsur sudut pandang, unsur selanjutnya adalah amanat. Amanat adalah pesan atau pelajaran yang terdapat di dalam cerpen, baik tersirat maupun tersurat. Amanat yang ada dalam cerpen Budi Dharma ini yang berjudul tamu ialah: pertama, jagalah sopan santun dalam berperilaku dan berbicara saat bertamu. Kedua, sadar diri. Ketiga, saling terbuka dalam rumah tangga ketika mengalami atau menghadapi masalah yang sangat rumit maupun ringan. Keempat, selalu sabar ketika belum dikaruniakan anak oleh Tuhan. Unsur selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari cerpen ini adalah sopan santun sangat berpengaruh dalam perilaku dan ucapan. Ketika kita tidak memiliki sopan santun, maka orang lain akan mendoakan kita yang buruk-buruk, dan orang lain tidak akan menghormati kita. Unsur selanjutnya adalah unsur ekstrinsik.
Unsur ekstrinsik ada 3, latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, dan nilai yang terkandung. Saya akan menjelaskan latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat dalam cerpen ini adalah hal yang mendasari seorang penulis membuat sebuah cerpen yang mana menyangkut kondisi lingkungan masyarakat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penulis, antara lain ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, kondisi ekonomi. Selanjutnya akan dilanjut oleh Mikael Denanda. Latar belakang masyarakat yang terkandung di dalam cerpen ini adalah tokoh dalam karya Budi Dharma tidak hanya menjadi penyampai pesan cerita kepada pembaca. Tokoh dalam karya-karya Budi Dharma juga berpengaruh pada perkembangan unsur-unsur cerita lain. Sehabis itu ada latar belakang penulis. Latar belakang penulis adalah faktor yang ada dalam diri penulis sehingga mendorong penulis dalam membuat cerpen. Ada beberapa faktor latar belakang penulis, antara lain riwayat hidup penulis, kondisi psikologis, dan aliran sastra penulis. Latar belakang penulis Budi Dharma lahir di Rembang, Jawa Tengah, 25 April 1937, sebagai anak pegawai kantor pos. Setelah lulus S1 di Universitas Gadjah Mada, ia menjadi pengajar di IKIP Surabaya, sekarang Universitas Negeri Surabaya atau UNESA. Menulis novel fenomenal Olenka dan kumpulan cerpen Orang-orang Bloomington. 2 buku ini berisikan kisah-kisah manusia dengan latar di Amerika Serikat, tempat Budi Dharma pernah belajar. Terus yang terakhir, di dalam unsur ekstrinsik terdapat nilai yang terkandung. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen adalah meliputi nilai agama, sosial, moral, dan budaya. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen ini adalah jagalah sopan santun dalam berperilaku dan berbicara saat bertemu. Nilai tersebut merupakan salah satu bentuk nilai sosial. Kemudian, saling terbuka dalam rumah tangga ketika mengalami masalah juga merupakan salah satu nilai sosial. Kami dari kelompok 4, kelas 11 MIPA 2 mengucapkan terima kasih.